Kasus bullying merupakan kasus yang marak terjadi di berbagai satuan pendidikan, dimulai dari pendidikan yang dasar seperti taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, SMA, dan bahkan di tingkat perguruan tinggi. Dalam hal ini, kami selaku yang terlibat di dalam proyek belajar karakter di Kota Bandung mengangkat kasus bullying untuk kami kaji lebih lanjut dan memberikan solusi. Adapun kami dari kelompok 3 terdiri dari Asep Sumarna, Doni Doro, saya sendiri Francisca Elizabeth, Nurlela Agustina, dan Yunia Chandra. Dalam membahas kasus bullying ini, kami menyadari bahwa ada hal-hal penting yang perlu dibahas. Dan sebelumnya telah dibahas oleh rekan-rekan kami yang lainnya mengenai masalah bullying yang terjadi di Kota Bandung, lalu mengenai kebijakan-kebijakan alternatif yang tersedia. Dan kali ini kami kelompok 3 akan membahas kebijakan apa yang akan kami ambil untuk kedepannya. Dan nanti rekan kami selanjutnya akan membahas mengenai rencana tindakan yang akan kami lakukan. Tentunya di dalam masyarakat terdapat elemen-elemen penting. Dan kami menyadari bahwa kasus bullying ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh salah satu elemen saja. Dan ada yang disebut dengan tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan ini adalah pusat pendidikan di mana peserta didik dapat belajar, dapat mengenali lingkungannya dimulai dari skup atau lingkungan yang terkecil, yaitu di dalam keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama bagi seorang anak, bagi seorang peserta didik dalam mengembangkan kualitas diri, dalam membentuk karakter, mempelajari sifat-sifat dasarnya, dan bahkan nantinya akan membentuk suatu behavior atau kebiasaan. Setelah dipersiapkan oleh orang tua di dalam kelompok keluarga ini, maka anak tersebut ataupun para peserta didik akan masuk ke jenjang selanjutnya yang lebih luas, yaitu di tingkatan sekolah. Di dalam sekolah, inilah lingkungan yang paling banyak terjadi kasus pembulian. Terutama pembulian yang dilakukan oleh orang yang lebih tua atau mungkin kita sebut sebagai senior ke yang lebih muda. Atau bahkan kepada rekan-rekannya atau teman-temannya yang memiliki perbedaan dibandingkan dirinya. Bisa jadi berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Selain di sekolah, ada lingkungan lainnya yang harus lebih mempersiapkan diri lagi agar para peserta didik ini memang siap untuk menghadapinya setelah melalui keluarga dan juga sekolah. Lingkungan yang lebih besar lagi ini kita sebut sebagai masyarakat. Setelah seorang anak tersebut siap secara mental ataupun disiapkan dari mulai keluarga dan sekolah, akhirnya anak tersebut akan terjun dan harus terjun ke dalam masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan yang muncul saat dia duduk di bangku sekolah dasar hingga kuliah, hingga lulus, atau bahkan sebelumnya yaitu di dalam rumah, itulah yang akan menentukan karakter orang tersebut ketika dia terjun ke dalam masyarakat. Bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bertindak kepada orang lain. Hal ini tentunya menjadi sorotan bagi kami bahwa setiap anak itu harus memiliki moral dan etika, apalagi saat mereka bersosialisasi dengan temannya. Selain ketiga hal ini, tripusat pendidikan, ada badan resmi juga yang memiliki tanggung jawab untuk juga berperan aktif membantu dalam menyelesaikan permasalahan bullying. Yang pertama, adanya kepolisian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia, bahwa Polisi Republik Indonesia ini memiliki fungsi sebagai pengawasan, memberikan pengawasan kepada masyarakat, dan kami juga mengharapkan bahwa pengawasan ini dapat terjadi di satuan pendidikan. Selain itu, adanya peran dari pendidikan formal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor
20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, ternyata pendidikan karakter pun diatur di dalam pendidikan. Artinya pendidikan yang diberikan harus juga memberikan harus bisa membangun mental dan karakter, bukan hanya sekedar memberikan pengajaran ataupun memberikan ilmu kepada peserta didik, tapi lebih dari itu, yaitu menanamkan sifat-sifat atau sikap-sikap yang baik. Itulah yang disebut dengan pendidikan. Selain itu, di dalam pendidikan, selain melalui pendidikan karakter yang tersirat, ada juga yang memang khusus dalam mengenai dalam mengurus permasalahan ini, yaitu bisa disebut dengan pendidikan agama ataupun pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya ada LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. LSM merupakan penyambung antara lidah rakyat kepada pemerintah, dan dalam hal ini LSM memiliki peranan penting dalam memberikan sosialisasi, memberikan pelatihan, ataupun memberikan seminar-seminar yang sifatnya resmi demi membangun karakter, atau bisa jadi membangun karakter yang baik bukan hanya untuk anak tapi bagi orang tua atau kita sebut sebagai parenting. Lalu apa langkah yang akan kami ambil di dalam kelompok 3 dalam mengatasi permasalahan bullying ini? Di dalam sekolah, ini adalah tempat kedua seorang anak atau menganggap keluarga kedua, dan juga seorang anak menghabiskan waktu yang lama untuk berdiam diri di sekolah. Bertemu dengan temannya, tentu itu dapat membangun sikap-sikap. Bagaimana lingkungan di sekitarnya, itu pun juga akan membangun dan menentukan sikap apa yang akan diambil oleh seorang anak tersebut. Maka dari itu, kami dari kelompok 3 mengharapkan peran serta dari satuan pendidikan, yaitu kami sendiri selaku para pendidik yang terutama mengajarkan pendidikan kewarganegaraan untuk dapat menanamkan sikap, etika, moral, dan norma-norma juga kebiasaan di dalam satuan pendidikan. Selain itu, kami mengharapkan peran penting dari kepolisian untuk memberikan pemahaman kepada para peserta didik bahwa apa yang akan mereka lakukan, sikap apa yang akan mereka ambil terhadap teman-temannya, baik itu yang baik atau yang tidak baik, tentu memiliki konsekuensi, terutama dalam hal pembulian ini. Tentu akan ada yang mereka tanggung saat mereka melakukan suatu tindakan pidana, seperti contohnya kekerasan ataupun perbuatan tidak menyenangkan yang berkaitan dengan SARA. Tentu mereka harus mengetahui apa hukuman yang harus mereka tempuh jika melakukan hal tersebut, terlebih lagi dilakukan oleh seorang peserta didik yang dianggap belum cakap hukum. Kami menyadari banyak kelebihan yang bisa kita terima apabila hal ini dapat terlaksana. Apabila dari pihak kepolisian ataupun Polri dapat bekerja sama secara aktif dan juga berperan penting di dalam sekolah, artinya memberikan sosialisasi secara rutin, tapi kami juga menyadari bahwa akan adanya kekurangan seperti kurangnya waktu, efisiensi, dan pengawasan yang kurang. Maka dari itu kami selaku satuan pendidikan juga meminta kerjasama untuk sama-sama membangun karakter dan moral juga etika para peserta didik untuk mengatasi permasalahan bullying di Kota Bandung ini. Demikianlah penjelasan kami mengenai kebijakan yang akan kami ambil dalam mengatasi permasalahan bullying di Kota Bandung dari proyek Belajar Kota Bandung. Terima kasih.